Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngebahas lanjutan anime dari Shinkanomi. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Jadi gue itu ngelanjutinnya dari volume yang kelima, yaitu pas dimana Seiichi itu melakukan perjalanan di akademi. Nah, jadi jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Langsung kita gaskan. Nah, di episode terakhir kan kita bisa melihat perjalanan Seiichi dan kawan-kawan serta kepala akademi si kakek tua itu menuju ke akademi. Dan kakek tua itu berkata juga jikalau para pahlawan mendaftar di akademinya, maka dari itu dia ingin Seiichi menjadi wali kelas mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di akademi Barbador dan mereka disambut oleh Rice Roguena, yaitu mantan wali kelas 2F. Terus, Beatrice pun disuruh untuk mengantar Seiichi ke asrama laki-laki. Namun di tengah perjalanan mereka, Seiichi menghentikan langkahnya dan dia bertanya kepada Beatrice kenapa Beatrice tidak marah ketika dia ditunjuk sebagai wali kelas baru dari kelas 2F. Beatrice pun menjawab, dia tidak marah karena itu adalah beban bagi dirinya. Bukan beban sih sebenarnya, cuman itu diakibatkan karena Beatrice tidak bisa mengembangkan bakat dari muridnya. Padahal muridnya adalah murid-murid yang berbakat. Dan ada satu hal lagi kenapa Beatrice tidak marah. Itu disebabkan karena Seiichi ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Seiichi pun setuju untuk mendidik para murid di akademi itu. Setelah sampai di asrama, Seiichi pun dihampiri oleh murid bermasalah yaitu bernama Agnos. Namun, Beatrice langsung memasang wajah seramnya dan murid itu langsung jadi sopan. Beatrice juga memberitahu jikalau Seiichi adalah wali kelas baru mereka. Dan Beatrice juga memberitahu jikalau mereka akan dapat teman baru yaitu si Lulu dan Saria. Kok Beatrice sih gue nyebutnya ya? Bukan Beatrice ya, tapi Beatrice. Oke, gue nggak apa-apa dah yang dah lalu itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini Beatrice juga memberitahu semua muridnya untuk mempersiapkan diri karena mereka disuruh untuk melihatkan seluruh kemampuan mereka di arena. Semua murid pun bahagia. Nah, singkat cerita, mereka pun tiba di arena. Seiichi kemudian menjelaskan peraturannya. Semua murid diperbolehkan untuk menggunakan sihir atau senjata dengan kekuatan penuhnya. Sedangkan Seiichi sendiri, dia tidak akan menggunakan sihirnya. Lalu, Agnos pun mengajukan untuk menjadi yang pertama. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba seseorang murid pun langsung menyerang Seiichi. Dia adalah Helen. Dia menyerang dengan memperpendek serangannya berniat menebas kepala Seiichi. Namun Seiichi menganggap gerakan Helen terlalu lambat, jadi dia bisa mengelak. Kemudian Helen pun menendang Seiichi, namun tidak kena. Seiichi langsung membongkokkan badannya. Kemudian Seiichi pun menyerang Helen, namun di sini Seiichi tidak sadar jikalau dia membuat Helen terbang setinggi 50 meter ke atas. Dan Seiichi pun mengaktifkan skill penilaiannya. Dia mengetahui jikalau Helen ini tidak bisa menggunakan skillnya untuk mendarat. Oleh karena itu Seiichi pun menangkap Helen yang terjatuh. Helen pun malu-malu dengan wajah yang memerah di pelukan Seiichi. Anjay, calon harem gak nih? Semua murid yang melihat itu pun terkejut akan kekuatan Seiichi, termasuk Beatrice. Kemudian Seiichi pun bertanya lagi, siapa selanjutnya yang menjadi lawannya? Lalu, Bluet pun menjawab, dia akan menjadi lawan selanjutnya. Namun, dia tidak sendirian. Dia maju bersama murid lainnya. Seiichi pun setuju. Di sini, Bluet maju bersama dengan Agnos dan Bear. Namun, ketiga murid itu dengan mudah dikalahkan. Kemudian muncul lagi 3 murid perempuan, yaitu Flora, Rachel, dan Irene. Dan lagi-lagi murid itu terlalu mudah untuk Seiichi. Akhirnya, jam pun menunjukkan waktu istirahat. Di waktu istirahat, para murid mulai membicarakan tentang kekuatan Seiichi. Di sisi lain juga Beatrice mengajak Seiichi untuk makan bersama di kantin. Namun di saat itu tiba-tiba satu suara yang udah familiar bagi Seiichi memanggil dirinya. Dia adalah senior Seiichi yaitu Kanazuki yang memakai baju seragam sekolahnya. Seiichi langsung pangling melihat keindahan tubuh dari seniornya. Begitu juga dengan Kanazuki. Dia pun tercengang saat dia bergumam melihat Seiichi dengan seragam SMA-nya. Dan Seiichi sendiri pun juga cukup tercengang.
Sebenarnya, Seiichi sendiri sudah tahu bahwa para pahlawan berada di akademi itu dan cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Selain itu, dia juga ingin memastikan keadaan Kanazuki dan yang lainnya. Namun, ketika dia menyaksikan senpainya itu tiba-tiba muncul seperti itu membuat pikirannya benar-benar berhenti. Akibatnya, kata-kata kacau pun keluar dari mulutnya karena dia tidak menyangka mereka akan bertemu di saat seperti itu. Saat Seiichi mencoba menenangkan diri untuk memilih kata-kata yang tepat, Kanazuki pun sekali lagi membuka mulutnya dengan mengatakan bahwa dari gelagat Seiichi yang gugup dan panik, dia dapat memastikan bahwa seseorang yang berada di depannya itu adalah Seiichi. Saat Seiichi terkejut dengan kata-kata Kanazuki, Kanazuki pun memeluk Seiichi dengan air mata di matanya karena dia sangat mengkhawatirkan Seiichi. Anjoy. Tubuh Seiichi pun menjadi kaku karena perilaku Kanazuki itu. Setelah mempertanyakan tentang aroma wangi yang keluar dari tubuh Seiichi, Kanazuki pun akhirnya memperhatikan keberadaan Saria dan para gadis lainnya dan bertanya siapa mereka. Seiichi pun segera memperkenalkan Saria dan para gadis lainnya. Saat Seiichi akan memperkenalkan Saria dan yang lainnya, Kanazuki masih saja mempertanyakan aroma yang keluar dari tubuh Seiichi. Seiichi pun bertanya-tanya mengapa hidung Kanazuki setajam itu. Kanazuki pun menoleh ke gadis-gadis dan memperkenalkan dirinya sebagai Kanazuki yang merupakan teman masa kecil dari Seiichi. Saria dan para gadis pun memperkenalkan diri mereka yang dimulai dari Saria yang merupakan breed atau pengantin Seiichi. Mendengar itu, Kanazuki pun terkejut. Ya kaget lah pasti. Karena merasa ragu, Kanazuki pun bertanya kembali untuk mengkonfirmasi apakah kata breed itu artinya Saria adalah pengantin Seiichi. Seiichi pun membenarkan apa yang baru saja Saria katakan. Setelah itu, ekspresi Kanazuki pun menjadi tanpa emosi dan bertanya kembali dengan nada datar apakah itu berarti Seiichi sedang berada dalam hubungan yang lebih dari sekedar hubungan percintaan biasa dengan Saria dan mereka berdua sudah berciuman. Mendengar pertanyaan itu, Seiichi dan Saria pun tersipu malu. Seiichi pun mengatakan bahwa mereka telah melakukannya. Ketika Seiichi sedikit terintimidasi oleh wajah Kanazuki yang datar ketika dia bertanya, Seiichi pun melihat air mata menetes dari matanya yang terlihat putus asa karena kesucian Seiichi yang telah diambil. Karena pembicaraan mereka telah mengarah ke arah yang tidak jelas, Seiichi pun mengatakan hal yang sebenarnya bahwa mereka belum melakukan hal yang seperti itu. Setelah mengkonfirmasi hal itu sekali lagi, Kanazuki pun tampak lega. Saat pembicaraan mereka yang tidak jelas itu, akhirnya mata Kanazuki pun bergerak ke arah Ai dan yang lainnya di belakang Seiichi. Kemudian, Al pun memperkenalkan dirinya sebagai Altria Graham dan dengan sedikit waspada, dia pun mengatakan bahwa dia adalah pacar dari Seiichi. Kanazuki pun sekali lagi dibuat terkejut. Dan ketika Seiichi merenungkan bagaimana cara melarikan diri dari kenyataan itu, Rurune dan yang lainnya pun memulai perkenalan mereka juga yang dimulai dari Lulune sebagai pelayan dan kesatria. Yang berikutnya Olga Carmelia sebagai adik perempuan Seiichi. Dan yang terakhir Beatrice Rockner yang merupakan wakil wali kelas tempat Seiichi ditugaskan. Dengan demikian, reuni tiba-tiba Seiichi dan Kanazuki pun menjadi sesuatu yang sangat rumit dan berantakan. Dan setelah itu, mereka pun memutuskan untuk makan siang dengan tatapan aneh dari orang-orang di sekeliling mereka karena diberi kejutan yang mereka ciptakan. Maksud gue itu yang mereka ciptakan, astagfirullahaladzim susahnya. Ketika Seiichi memeluk tubuhnya sendiri yang gemeteran, Al pun melangkah di antara Seiichi dan Kanazuki dan memeluk Seiichi. Sementara Al dan Kanazuki saling melotot, Beatrice dengan takut-takut pun membuka mulutnya dan mengajak semuanya untuk makan siang. Ketika Al dan Kanazuki menyetujui gencatan senjata sementara, mereka pun memesan makanan. Ketika mereka menikmati makanan mereka, Al pun bertanya pada Kanazuki dengan ekspresi serius tentang dia yang merupakan teman masa kecil Seiichi. Mendengar pertanyaan langsung Al yang tiba-tiba, Kanazuki pun menjawab dengan terang-terangan tanpa menyembunyikan apapun tentang dirinya dan Seiichi yang merupakan teman masa kecilnya. Dengan kata lain, mereka adalah orang yang biasa dipanggil pahlawan dari dunia lain. Mendengar kata pahlawan, Al pun mengalihkan pandangannya ke arah Seiichi dengan ekspresi heran. Beatrice yang terlibat tanpa sadar pun memiliki ekspresi yang sama. Seiichi pun menghela napas dan mulai berbicara dengan suara yang bisa didengar semua orang sambil menjelaskan bahwa sebenarnya dia datang dari dunia yang sama dengan Kanazuki. Namun, eksistensinya tidak sebesar pahlawan atau hal semacam itu karena saat transisi itu terjadi, sihir pemanggil pahlawan tidak mengenalinya sebagai salah satu pahlawan. Al pun kaget dengan kata-kata Seiichi.
Seiichi pun menjelaskan bahwa penampilan tinggi dan rampingnya itu sangat berbeda dengan penampilannya yang mengerikan dan bau ketika kembali ke bumi, sehingga semua orang membencinya dan melecehkannya. Meskipun itu sulit, namun masih ada beberapa orang yang akan menerimanya sebagai teman dan memberinya kekuatan untuk melewatinya. Beralih ke Al yang kehilangan kata-kata karena keterkejutannya, Seiichi pun mengajukan pertanyaan kepada Al apakah dia kecewa padanya karena penampilannya sekarang hanyalah palsu. Meskipun sedikit terlambat dengan pertemuannya dengan Kanazuki, itu menjadi motivasi yang bagus untuk memulai pembicaraan tentang dirinya yang sebenarnya di masa lalu kepada Saria dan yang lainnya. Untuk menunjukkan penampilannya yang dulu, Seiichi pun mengumpulkan wujudnya sendiri dari ingatannya dan menciptakan sihir yang membayangkannya di telapak tangannya. Ketika Seiichi melemparkan sihir yang baru dibuatnya, sosok lamanya pun muncul di atas telapak tangannya. Pada saat itu, klasifikasi sihir Seiichi pun mengalir lagi ke otaknya. Tetapi, dia tidak memperdulikannya. Dengan tubuh gemuk dan wajah kasar penuh dengan jerawat busuk, itu pun sudah cukup untuk membuat siapapun jijik secara fisiologis. Kanazuki pun menatap telapak tangan Seiichi dengan ekspresi sedih. Saria pun hanya berkata bahwa Seiichi tetaplah Seiichi sambil memeringkan kepalanya dengan heran. Sambil tersenyum, Saria pun mengatakan selama kepribadian Seiichi tidak berubah, maka tidak ada yang benar-benar berubah. Dia akan tetap mencintainya. Al pun membuka mulutnya juga dan mengutarakan hal yang hampir sama dengan Saria dengan sedikit bercanda. Sambil memeluk Seiichi dengan tubuh kecilnya, Olga pun mengungkapkan perasaan senangnya karena Seiichi telah menerimanya meskipun dia adalah seorang budak dan dia pun telah mampu mengenal Seiichi meskipun belum lama mereka bersama. Setelah mendengar kata-kata Saria, Al dan Olga, air mata pun membanjiri pipi Seiichi sebelum dia menyadarinya. Olo toyong. Seiichi pun sangat senang karena mereka semua telah menerima masa lalunya. Pada saat itu, sesuatu yang abnormal pun terjadi pada tubuh Seiichi. Seolah-olah tubuh dan pikirannya telah bersatu, memberinya rasa keselarasan sepenuh dengan tubuhnya. Setelah Saria dan yang lainnya menerimanya sepenuhnya, akhirnya Seiichi bisa menerima dirinya, baik dirinya dari masa lalu maupun dirinya yang sekarang. Seiichi pun merasa bahwa tubuhnya telah sepenuhnya bergabung dengannya dan menjadi miliknya sepenuhnya. Sementara Seiichi merasa bingung oleh perubahan yang tiba-tiba, Beatrice yang diam-diam mengamati perkembangan situasinya pun mengatakan dengan nada lembut bahwa Seiichi adalah Seiichi apa adanya dan semua orang mencintainya apa adanya juga. Saat Seiichi menjawabnya sambil menyeka air matanya, tiba-tiba Seiichi melihat Rurune menatap sosok dirinya yang dulu di telapak tangannya sambil mengatakan bahwa wujud tuannya yang dulu juga tampak sangat berminyak dan membangkitkan selera. Melihat Rurune yang tampak tidak terganggu oleh apapun, senyum pun melayang di wajah Saria dan berkata bahwa Seiichi telah memakan benih evolusi sehingga penampilan Seiichi yang sekarang adalah hal yang nyata. Seiichi pun mengangkat suaranya pada kata-kata Saria, sementara ekspresi keheranan pun melintas di wajah Beatrice. Saria pun menjelaskan bahwa benih evolusi adalah kacang pahit yang dia dan Seiichi juga Rurune pernah makan sebelumnya. Benih evolusi adalah satu-satunya hal yang efeknya tidak diketahui bahkan setelah Seiichi mengetahuinya. Namun karena Saria pernah tinggal di hutan kesedihan tanpa akhir, jadi dia cukup mengetahui tentang hal itu. Yang Seiichi tahu adalah bahwa itu adalah benih yang luar biasa dan individu lain selain Saria yang tampak akrab dengan benih evolusi pun telah muncul. Saat Al mengingat saat ketika transformasi Rurune menjadi manusia terjadi yang diyakini karena benih evolusi, Beatrice pun mulai berbicara bahwa sebenarnya benih evolusi sebenarnya adalah benih fiksi. Mendengar itu, Seiichi pun terkejut. Beatrice menjelaskan bahwa itu fiktif karena tidak ada yang tahu sama sekali dari mana asalnya dan bagaimana keberadaan benih evolusi bisa diketahui. Betul juga. Itu karena ada satu buku yang mencatat informasi mengenai benih evolusi. Dikatakan bahwa itu adalah benih ajaib yang mampu meningkatkan pangkat organisme, satu-satunya tanaman absolut yang tidak dapat diprediksi oleh para dewa. Dengan kata lain, benih evolusi awalnya tidak pernah ada. Semua fenomena di dunia mereka adalah peristiwa yang direncanakan oleh para dewa dan para dewa tahu segalanya tentang mereka. Benih evolusi adalah semacam sesuatu yang gagal dipahami oleh para dewa dan keberadaannya yang tidak dapat diprediksi, yang telah sepenuhnya melepaskan diri dari rencana dewa. Itu artinya bagi para dewa, benih evolusi adalah hal yang sama sekali tidak dikenal. Saat ditanya bagaimana dia memastikan hal itu, Beatrice pun mengatakan dalam beberapa hal dia memang berbicara langsung dengan dewa.
Beatrice mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang makhluk yang disebut dewa yang tinggal di tempat-tempat seperti ruang bawah tanah dan sebagainya. Tetapi mereka berbeda, sehingga dia pikir akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dunia telah ditinggalkan oleh para dewa dari dimensi yang lebih tinggi. Meskipun begitu, dahulu kala mereka masih diberkati oleh kebahagiaan para dewa. Tapi pada satu titik konflik pun terjadi di tengah-tengah para dewa. Salah satu dewa pilar menyerang dewa-dewa lain karena ia bertujuan untuk tahta raja para dewa. Dewa-dewa lain pun tidak tinggal diam saat mereka diserang. Mereka pun melakukan perlawanan dan memulai perang sengit antara para dewa. Karena penduduk dunia pada waktu itu mendukung dewa pilar, mereka akhirnya sendirian dan perang pun berakhir dengan pihak lawan sebagai pemenangnya. Alasan orang-orang di dunia itu mendukung dewa pilar itu karena para manusia telah dimanjakan olehnya. Meskipun sudah ada begitu banyak misteri yang menyelimuti benih evolusi, mereka pun telah sampai jauh itu hanya untuk menemukan lebih banyak teka-teki. Seiichi pun mengerti apa yang Beatrice coba sampaikan. Jika perang menghilang, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dunia yang damai akan menjadi tempat di mana semua orang bermimpi. Namun, sebagai hasilnya, itu juga akan menyebabkan nilai dari keberadaan yang dikenal sebagai manusia juga menghilang dan evolusi tidak akan pernah ada di sana. Dengan semua penjelasan itu, Beatrice pun mencoba untuk memberitahu Seiichi bahwa dewa pilar yang dikalahkan oleh dewa lain telah disegel di bawah tanah dan produk sampingan yang muncul secara kebetulan ketika dia disegel oleh para dewa lain adalah benih evolusi. Dan satu-satunya manusia yang mampu menemukan benih evolusi itu adalah penulis buku yang menuliskan deskripsi seed benih evolusi dan instruktur pedang pahlawan masa lalu, Duchy Zenos Zefort. Kisah tragedi Zenos di era di mana dewa pilar telah disegel, di mana monster muncul dan bencana terjadi, perang meletus dan konflik pecah, masih dikisahkan hingga sekarang. Dia yang dihianati oleh kerajaan yang dia layani, ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, telah menghilang dari cahaya dunia. Pada saat sebelum dia menghilang, dia menemukan seed benih evolusi. Dan ketika dia bertanya kepada para dewa bahwa seed benih evolusi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diprediksi oleh para dewa, Kadipaten pun menilai bahwa seed benih evolusi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia tangani. Jadi, dia menyerahkannya kepada para dewa. Namun, benih evolusi tidak dapat dihancurkan bahkan oleh kekuatan para dewa. Dikatakan bahwa benih evolusi merupakan produk sampingan dari kekuatan besar yang mereka gunakan oleh para dewa ketika mereka menyegel dewa lain yang disebut kristalisasi kekuatan. Sehingga para peneliti pun menganggap benih evolusi hanyalah benih fiktif yang belum banyak dipelajari. Sehingga membuat teori itu dilanjutkan sebagai penelitian sejarah. Itulah alasannya mengapa Zenos tampak akrab dengan seed benih evolusi. Para dewa yang telah menerima benih evolusi dari Lord Zefort merasa bingung bagaimana mereka harus mengelolanya. Jadi mereka pun membuangnya di tempat yang tidak diketahui manusia dan dewa pilar. Dan mereka meyakini tempat itu adalah hutan kesedihan tak berujung. Jika uraian tentang benih evolusi yang terlupakan itu benar, maka meskipun penampilan Seiichi telah berubah karena peringkatnya sebagai suatu organisme telah meningkat, maka dapat dikatakan bahwa dia benar-benar telah dilahirkan kembali. Seiichi pun hanya terpana mendengar penjelasan Saria yang memberitahunya tentang hal itu dengan senyum lebar di wajahnya. Tling! Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya di video kali ini. Untuk video selanjutnya, Kanazuki menjelaskan tentang gelang yang ada di tangannya, yaitu gelang yang seperti budak. Dia menjelaskannya kepada Seiichi bagaimana cara melepaskan itu atau bagaimana cara menanganinya. Seiichi pun di sini bernostalgia. Jadi dia itu menganggap gelang yang sama dengan gelang yang terpasang, bukan gelang sih, kalung yang terpasang di lehernya si Olga yang kemarin. Jadi begitu. Nah, jadi ditunggu aja untuk video selanjutnya, yaitu kemungkinan besok atau lusa deh. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.